Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yofa Rizika Jusman dengan NIM 22005101. Saya doakan semoga ketika kita menonton video ini kita diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja saya mulai untuk presentasi ujian tengah semester perencanaan program diklat yang berjudul Proposal Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Sektor Pertanian di Bidang Tanaman Hias. Langsung saja pada tabel pertama, saya mengambil sebanyak 40 data dari warga Sungai Duo yang kebetulan tempat tinggal saya sendiri. Lalu langsung saja pada tabel kedua, yaitu informasi kondisi masyarakat dari segi fasilitas pendidikan. Dari fasilitas pendidikan di Sungai Duo ada sekolah formal dan non-formal. Yang formal yaitu SD, SMP, SMA, SMK, MTSN, dan juga MAN. Lalu dari sekolah non-formal ada bimbel, PAUD, dan juga TPA. Mayoritas sumber mata pencarian warga Sungai Duo ini adalah sebagai petani bunga dan petani padi dan juga jagung. Potensi alam yang dimiliki yaitu berupa sungai, sungai Luhurun, dan juga sawah. Kesehatan lingkungan yaitu lingkungan saat ini bisa dikatakan sehat karena desa Sungai Duo ini termasuk lumayan terpinggir ya teman-teman. Jadi desa ini masih terbilang asli. Pola makan dan gizi masyarakat. Lebih dari masyarakat Sungai Dua ini adalah sadar akan kesehatan, termasuk pemenuhan gizi. Masyarakat sudah dari dulu berada di standar kesehatan. Jadi pada adat istiadat di lingkungan sekitar sudah banyak yang terabaikan karena seiring perkembangan zaman. Tapi pada sesepuh dan tetapi para sesepuh atau pemangku adat tetap mengajarkan kepada anak-anak muda untuk dapat meneruskan warisan adat di Sungai Duo ini. Lalu kegiatan keagamaan. Karena mayoritas warga Sungai Duo ini adalah Islam, kegiatan keagamaan di Sungai Duo itu sholat berjamaah pada hari Jumat diadakan acara remaja masjid. Lalu setiap hari raya Islam warga sholat berjamaah di masjid. Lalu ada kegiatan Maulid Nabi, zakat fitrah, dan kurban. Lalu fasilitas ibadah. Fasilitas ibadah terdiri dari masjid yang dekat dengan perkampungan dan TPA yang pastinya semua fasilitas di dalamnya juga sangat memadai untuk warga sekitar. Lalu aktivitas masyarakat menonjol yaitu kajian bulanan di masjid. Sayangnya yang berpartisipasi kebanyakan warga lansia atau dewasa. Sangat jarang dijumpai remaja-remaja masjid yang ikut dalam kajian ini. Selanjutnya ada informasi dasar masalah kelompok sasaran. Yang ekonomi yaitu kurangnya penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan utama. Lalu budaya, kurangnya minat masyarakat terhadap adat dan budaya yang ada. Lalu pada segi pendidikan, tingkat pendidikan individu yang masih rendah dan kurangnya motivasi untuk belajar. Lalu dari segi kesehatan, dalam beberapa individu kurangnya kesadaran akan pentingnya untuk tidak membakar sampah di perkarangan dan menjadikan polusi udara. Lalu dari segi keamanan, setiap individu bersyukur sadar akan keamanan di lingkungan tersebut. Lalu dari segi sosial, ketergantungan ekonomi masyarakat pada hasil panen dan kesenjangan sosial antar warga. Lalu yang terakhir pada bidang politik, kurangnya antusias warga dalam ikut serta pemilihan perangkat desa dan kurangnya antusias untuk menjadi perangkat desa tersebut. Lalu selanjutnya identifikasi kebutuhan belajar kelompok masyarakat. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikuasai, yaitu pengetahuan tentang pengelolaan budidaya tanaman hias guna mengoptimalkan sektor pertanian yang ada di Semilungu. Sumber-sumber belajar yang mendukung kebutuhan belajar masyarakat yaitu seperti pusat pelatihan, video pembelajaran, dan fasilitator yang ahli dalam bidang tersebut. Lalu selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terkait butuhnya pengelolaan sektor pertanian di bidang budidaya tanaman hias. Identifikasi institusionalnya, pemerintah daerah, dan dinas pertanian. Rekomendasi programnya itu melakukan penyuluhan dan pelatihan secara berkala
berkala tentang pembudidayaan tanaman hias. Dua, kurangnya kesadaran terhadap polusi udara akibat pembakaran sampah yang berlebihan. Identifikasi institusionalnya itu lembaga kependidikan masyarakat, dan dinas kebersihan lingkungan hidup. Rekomendasi programnya itu pelaksanaan kegiatan minggu asap yang digerakkan bersama dengan remaja-remaja sekitar dan didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga itu kurangnya keaktifan anak remaja dalam acara adat di Desa Sungai Duo. Identifikasi institusinya itu organisasi pemuda remaja. Rekomendasi program melakukan penyuluhan dengan menyampaikan manfaat dan nilai-nilai positif serta memberikan rekomendasi program yang menarik agar anak-anak muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan adat yang dilaksanakan. Lalu pada tabel selanjutnya itu pemilihan berdasarkan skala prioritas. Yang pertama, kurangnya keterampilan mengelola sektor pertanian dalam bidang budidaya tanaman hias. Salah satu masalah yaitu karena kurangnya keterampilan mengelola sektor pertanian dalam bidang budidaya tanaman hias guna membantu perbaikan ekonomi masyarakat di sini. Lalu pada tabel selanjutnya itu rencana proses kegiatan. Identifikasi masalahnya yaitu kurangnya keterampilan mengelola sektor pertanian dalam bidang budidaya hias untuk membantu perbaikan ekonomi masyarakat di Sungai Duo. Lalu identifikasi institusionalnya yaitu Dinas Pertanian dan beberapa perangkat desa dalam menunjang keberlangsungan. Rekomendasi programnya tadi yaitu penyuluhan dan pelatihan secara berkala tentang pembudidayaan tanaman hias. Desain program ini yaitu sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada warga belajar dalam mengelola sektor pertanian, khususnya dalam bidang budidaya tanaman hias. Karena pendapatan yang minim dari hasil panen padi maka perlu bagi individu untuk memahami mengelola sektor pertanian lainnya. Bagian ini mencakup tentang teknik pemilihan tanaman dan pupuk yang cocok pada tumbuhan jenis-jenis tertentu. Lalu cara pembuatan taman yang baik dan benar, sehingga bisa menghasilkan taman yang indah. Lalu pendistribusian tanaman hias ke berbagai daerah, dan cara mengenalkan tanaman ke berbagai daerah agar meningkatkan peminat di bagian tanaman hias ini. Hasil yang diharapkan dalam jangka pendek itu warga belajar memperoleh pemahaman dasar tentang bagaimana cara pengolahan tanaman hias dan bagaimana cara pengembangan dengan benar. Hasil yang diharapkan dalam jangka panjang itu dapat memberikan peningkatan hasil keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan pada warga sendiri. Lalu target, diharapkan program ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sektor di bidang budidaya tanaman hias akan memberikan dampak baik terhadap perekonomian masyarakat Sungai Duo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.